Halo, jumpa lagi dengan saya Apoteker Anton di kuliah Apoteker Anton. Di video ini kita akan belajar tentang presentasi data atau penyajian data. Ya, sedikit ya kita. Ini merupakan bagian dari mata kuliah Statistika Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Baik, ini sebenarnya topik yang ringan ya. Bagaimana kita memilih visualisasi atau penyajian atau presentasi dari data yang kita miliki. Saat kita selesai melakukan penelitian, selesai melakukan praktikum, itu kalau kita ingin menampilkan data kita agar mudah dipahami oleh pembaca atau oleh orang lain di luar penelitian kita, di luar tim kita, maka kita perlu memilih visualisasi data yang tepat gitu ya. Yang tepat, yang mungkin sesuai dengan kondisi data kita gitu. Baik, sebagai overview, kita akan belajar tentang penyajian data yang dasar gitu ya. Yang dasar, saya katakan dasar karena memang biasanya yang ini adalah yang umumnya yang secara klasik ya, yang dipakai. Tapi nanti juga ada sedikit pengenalan terhadap penyajian data, penyajian data yang advance ya, yang agak mutakhir dan lebih terlihat visualisasinya itu lebih keren gitu ya. Tapi hanya secara sekilas saja gitu ya. Baik, data yang visualisasi data ya, penyajian data yang baik itu yang seperti apa? Biasanya yang simple ya. Simple itu bukan berarti simple dalam artian pada akhirnya visualisasi tersebut mudah dipahami ya. Jadi simple itu tidak terlalu rumit, banyak angka, banyak keterangan ya, banyak label yang malah membingungkan untuk dilihat ya. Semakin sedikit label atau keterangan, tapi ya tidak meninggalkan informasi-informasi penting ya. Misalnya Anda bikin misalnya gampangannya pie diagram gitu ya, tapi kemudian Anda tidak memberi keterangan yang porsi ini itu apa, yang porsi yang lain apa, itu kesalahan fatal gitu ya. Tapi tidak perlu juga untuk menambahkan semua labelnya terlalu panjang atau terlalu susah gitu ya, untuk kemudian sehingga membingungkan pembaca atau orang yang melihat visualisasi data tersebut. Nah, yang visualisasi data secara dasar biasanya menggunakan tables ya. Ini paling umum ya, numerical tables, misalnya bisa dipakai untuk banyak macam data. Kemudian bar chart sama histograms. Nah, nanti silahkan diperhatikan kalau kita misalnya punya data yang kualitatif ya, yang misalnya numerik dan nominal dan ordinal, atau kemudian yang continuous ya, yang kuantitatif, itu kita cocoknya pakai yang mana gitu. Kemudian pie chart ya, selanjutnya ada scatter plots, stem and leaf plots ya. Ini agak-agak oldies gitu ya, tapi stem and leaf plots ini relatif gimana ya, bagi saya menarik karena ini bisa jadi gabungan antara numerical tables sama juga histogram gitu, kombinasi dari itu. Nanti kita lihat satu persatu ya. Baik, sekarang kita mulai ke tabel dulu. Tabel atau kadang disebut sebagai tabel frekuensi begitu, bisa berisi macam-macam ya, teks gitu ya. Misal kita mau mengisi, jadi kalau tabel itu kan biasanya terdiri dari baris dan kolom. Nah, di antara baris dan kolom ini, kombinasi dari baris dan kolom ini ada sel-selnya gitu ya. Nah, di dalam sel tersebut itu bisa kita isi teks, kemudian angka yang berupa hitungan ya, integer yang utuh 1, 2, 3 dan seterusnya, atau statistik tertentu misalnya mean, median, modus, standard deviation, koefisien variasi dan lain sebagainya, atau percentage, itu bisa ya, asal di kolom tabelnya itu kita memberikan keterangan yang jelas gitu ya, dan di barisnya juga jelas. Jadi ketika orang membaca itu bisa merunut ya, oh yang dimaksud adalah
ini adalah tentang kolom ini, variabel ini, dan hubungannya dengan variabel ini. Atau oh, ternyata ini variabel ini yang di sini adalah kolomnya adalah maksudnya disajikan dengan cara tertentu, misalnya jumlah dalam kurung persentase dan sebagainya. Baik, kemudian ini bisa digunakan untuk data berbagai macam tipe gitu ya, bisa untuk data kuantitatif maupun kualitatif ya. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan tabel ini biasanya kalau Anda menggunakan persentase begitu, Anda harus hati-hati. Anda mau pakai misalnya kalau ada totalnya, biasanya ya ada totalnya, nilai totalnya, Anda perlu kalau mencantumkan persentase di situ, yang dimaksud persentase itu persentase terhadap apa begitu ya, jumlah total yang mana. Kadang kita perlu membedakan antara jumlah total baris, persentase baris, atau persentase kolom begitu ya. Jadi bisa nanti dituliskan di bawah tabel begitu ya, bahwa persentase yang dipakai adalah persentase baris atau persentase kolom. Kemudian ya, data ini keuntungannya kalau menggunakan tabel adalah data dapat disajikan secara komplit ya, komplit. Jadi bagusnya pembaca ya bisa mengkalkulasi ulang ya, mengecek sehingga tahu detail dari penelitian kita. Meskipun sebenarnya biasanya kalau penelitian yang menggunakan data hewan, subjek hewan atau manusia, kita tidak bisa untuk menampilkan data detail dari masing-masing subjek uji. Biasanya data yang kita tampilkan adalah, atau angka yang kita tampilkan adalah angka dari agregat ya, yang berbentuk agregat. Agregat itu maksudnya ya hasil penjumlahan, hasil rata dan lain sebagainya. Jadi hasil dari kumpulan data setelah diolah gitu, hasil terakhir data setelah dilakukan pengolahan, itu namanya data agregat. Itu bukan data individual dari masing-masing responden. Kenapa? Karena itu melanggar etika penelitian. Kemudian ada ada kekurangan dari menggunakan tabel, misalnya orang kalau datanya terlalu besar gitu ya, orang meskipun data itu kecil sebenarnya, meskipun data itu tabel itu kecil gitu ya, datanya sedikit, orang tetap perlu memahami ya, melihat melihat oh sel ini maksudnya apa sih, polanya seperti apa sih yang ada di tabel ini dan sebagainya. Jadi cukup membutuhkan waktu untuk betul-betul menerka, betul-betul menduga atau menangkap pesan yang ingin disampaikan lewat visualisasi data menggunakan tabel ini ya. Jadi kadang-kala ini tidak begitu cocok untuk kebanyakan orang begitu ya. Di dunia akademis cocok, tapi lebih cocok maksudnya karena butuh skill tertentu untuk membaca datanya atau memahami data yang ada gitu ya, antara kolom dan baris. Ya paling gampang itu kalau membacanya ya lihat aja selnya ada di mana, kolomnya apa ya, barisnya apa, oh berarti seperti itu. Kalau kita sudah paham kira-kira secara keseluruhan, baru kita lihat trennya seperti apa, sebenarnya apa sih yang menarik dari tabel ini ya. Anda sebagai mahasiswa kalau melakukan skripsi kemudian membuat tabel-tabel laporan hasil penelitiannya ini, Anda juga perlu kalau mendeskripsikannya di paragraf, jangan semua isi tabel itu dicantumkan di dalam paragraf Anda ya. Hanya yang penting saja, pola yang penting apa, mana yang besar, mana yang kecil, mana yang naik, mana yang turun ya, mana yang signifikan, mana yang tidak gitu ya, mana yang biasanya tidak seperti itu tapi kok malah seperti itu dan lain sebagainya. Baik, jadi fitur yang menarik dari tabel itulah yang disampaikan di paragraf. Mari kita lihat contoh tabel ya, ini dari paper saya. Ini tabel ini ya, di kolom-kolomnya ini hanya berisi tentang data ordinal ya, misalnya apakah data ya ordinal, misalnya ini tentang ini diambil dari paper tentang cold chain atau rantai dingin begitu ya di Filipina. Apakah tabel ini tentang ada tidaknya ya ketersediaan dari
tempat atau unit penyimpanan ya dan peralatan penyimpanan ya di suatu semacam apa namanya puskesmas lah istilahnya kalau di tempat kita gitu ya. Nah kalau dilihat dari sisi apa namanya ketersediaan, yang pertama misalnya ketersediaan refrigerator atau fridge ya. Fridge beda dengan freezer ya. Kalau freezer itu yang suhunya beku, kalau refrigerator itu yang suhunya sejuk gitu ya. Yang functional refrigerator itu misalnya ada PHC yang nggak punya, ada yang punya lebih dari satu dan lain sebagainya. Nah, apakah itu digunakan untuk menyimpan vaksin ya? Ada atau tidak? Kemudian di sini untuk menyimpan vaksin ya atau tidak gitu ya. Jadi dari situ misalnya untuk yang baris functional refrigerators available in the PSC, di situ ada pilihan none, one atau more than one ya. Kemudian kolomnya ada store vaccine yes or no, dalam kurung kalau iya jumlahnya berapa ya, nol jumlahnya berapa, kemudian masing-masing diikuti dengan persentase ya. Jadi misalnya dari sini, dari berapa jumlahnya, sebagian kita bisa bilang ya dari satu baris ini, kalau kita lihat ya kita sampaikan di paragraf bahwa sebagian besar ya itu tidak punya refrigerator, atau kalaupun punya sebagian besar itu lebih tidak digunakan untuk menyimpan vaksin gitu ya. Nah ini kita lihat di sini persentasenya itu dilihat dari dihitung dari persentase total ya, total yang ada. Baik, demikian contoh ini tabel untuk data yang original gitu ya. Tabel yang untuk data yang numerik, yang kuantitatif gitu ya, itu biasanya relatif lebih mudah lagi untuk dipahami karena biasanya to the point begitu. Baik, yang kedua adalah penyajian data bisa dengan bar chart dan juga histogram. Ada beberapa macam bar chart, tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang bar chart itu seperti misalnya yang pertama simple bar chart ya, dia bisa digunakan, terutama digunakan untuk nominal sama ordinal data ya. Jadi kalau data numerik ya, data kuantitatif tidak cocok menggunakan simple bar chart ini ya. Nah biasanya hanya ada satu pengelompokan saja yang digunakan untuk simple bar chart ini ya. Biasanya di aksis yang horizontal itu berisi tentang kategori kelompok ya, kategori kelompok atau ya kelompok baik secara nominal maupun ordinal. Kemudian yang vertikal aksesnya itu bisa dalam bentuk hitungan ya, jumlahnya frekuensinya seperti apa, atau bisa dalam bentuk persentase ya. Jadi biasanya nggak sampai 100% begitu ya, kalau ada beberapa kategori dan semuanya di total 100% berarti nggak sampai 100% gitu, biasanya lebih rendah dari 100%. Nah nanti kita lihat karakteristiknya seperti apa, contoh visualisasinya. Nah yang lain, bar chart yang lain adalah ada stack bar chart dan juga 3D bar chart. Nah ini digunakan hanya untuk data yang memiliki dua pengelompokan ya, dua pengelompokan. Misalnya kita punya pengelompokan misalnya ya, kita punya kelompok berdasarkan jenis kelamin pria dan wanita, kemudian berdasarkan rentang usia tertentu. Nah kita bisa membuat dua pengelompokan, misalnya dalam misalnya tentang persepsi terhadap nilai persepsi tentang vaksinasi COVID-19 misalnya ya, kita buat rendah sedang tinggi misalnya, atau boleh apakah Anda setuju dengan itu, berapa yang menyatakan setuju, kita pisahkan berdasarkan jenis kelamin dan rentang usia begitu. Kita bisa membuat bar chart yang stack bar chart atau 3D bar chart. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian untuk histogram, nah kalau data yang kita miliki adalah data kontinu, maka kita perlu merepresentasikannya dalam bentuk lebih menarik dalam bentuk histogram gitu ya. Bedanya apa sih histogram sama bar chart? Nanti kita lihat. Dan biasanya histogram ini sangat bermanfaat untuk melakukan normality assessment ya. Apa sih normality assessment ya, atau distribusi probabilitas normal, kosakata apa itu besok kita lihat di pertemuan selanjutnya gitu ya. Saya akan mencoba menyajikan sesimpel mungkin gitu ya. Saya harap Anda bisa memahami. Baik,
semoga amin. Kita lihat sekarang simple bar chart contohnya seperti apa. Anda pasti pernah lihat ya, seperti ini adalah penggunaan obat golongan statin tahun 2017. Datanya fake ya, datanya asal-asalan, hanya tidak berdasarkan data penelitian asli begitu ya. Kita lihat di sana ada simvastatin, lovastatin, atorvastatin, fluvastatin, rosuvastatin, pravastatin sebagai yang horizontal axis atau kelompoknya ya, kelompoknya. Nah, kelompoknya original atau nominal? Ya, silahkan nanti Anda renungkan atau Anda jawab sendiri begitu ya, nominal atau original gitu ya. Nah, kemudian yang sebelah kiri ada frekuensinya dalam bentuk persentase ya, dalam bentuk persentase. Jadi di sini kelihatan tahun 2017 simvastatin adalah yang paling banyak digunakan ya, dibandingkan dengan obat statin golongan dari golongan statin yang lain. Obat lain dari golongan statin ya, yang paling rendah adalah rosuvastatin ya. Contoh yang lain, nah kalau tadi yang kelompoknya ada di horizontal axis, kalau yang ini di vertical axis ya. Bisa juga seperti ini, terutama kalau Anda perlu ngirit tempat ya. Kalau misalnya punya data yang banyak sekali, misalnya misalnya kita mau bikin bar chart tentang basic reproduction number untuk COVID-19 di negara Asia. Ayo, negara Asia berarti kan banyak. Kalau kita susun yang grupnya itu ada di horizontal axis ya, yang mendatar ini, wah pasti butuh data yang lebar. Nah, kita kadang perlu kita menempatkan grupnya itu di yang vertical axis ya, karena kalau kita banyak itu kita nggak akan makan tempat terlalu banyak ya, ke sampingnya, tapi ya jelas butuh space yang lumayan untuk yang ke bawah begitu. Jadi mulai sekarang kalau Anda lihat visualisasi data begitu, cobalah untuk menerka ini kenapa kok ya seperti ini ya, dan lain sebagainya. Mulai dilatih feeling Anda seperti itu, karena itu sangat berguna kalau Anda betul-betul menjadi seorang peneliti begitu ya. Kemudian ada stack bar chart ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Stack bar chart tadi digunakan untuk dua data yang dikelompokkan dengan menggunakan dua macam kategori ya. Di sini misalnya ada kategori masing-masing statin dari golongan statin ya, masing-masing nama statin dari golongan statin, dan juga tahun, digolongkan berdasarkan tahun 2017 sampai 2019 misalnya. Nah, di sini ada 3 warna yang digunakan berbeda, tapi sebenarnya pemilihan warna ini kurang begitu tepat begitu ya. Kenapa kurang begitu tepat? Karena warnanya, gradasi warnanya tidak terlalu kontras ya, sehingga seharusnya jangan dibuat hijau, kemudian itu warnanya antara hijau sama biru itu saya lupa itu. Nah, kemudian yang biru ya, kalau mau sebaiknya dibalik ya, hijau biru kemudian baru yang warna itu toska. Nah, warna toska. Jadi ya bisa seperti itu ya, agar agak memberi kontras ya untuk perbedaan antara yang hijau dengan yang toska. Kalau ini kayaknya nggak, kurang kelihatan. Mana kayaknya sudah oke, tapi kok di sini kurang sip gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata selama tahun 2017 maupun hingga 2019 penggunaan simvastatin tetap memimpin, kemudian disusul dengan atorvastatin, pravastatin, dan terakhir yang paling kecil itu fluvastatin ya. Tapi kalau misalnya kita lihat perubahannya kalau rosuvastatin antara tahun 2017, 2018, 2019 perbedaannya nggak terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak. Kalau rosuvastatin di 2019 ternyata jauh lebih banyak digunakan ya, dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018. Lumayan bisa, kalau dilihat peningkatannya bisa lebih dari
apa namanya 2 kali lipat lebih gitu ya. Nah, dari sini bisa kelihatan seperti itu. Yang lain ya, contoh yang lain, nah ini misalnya kalau yang tadi yang ini dikelompokkan warna digunakan untuk menandai tahunnya, kalau yang di sini warna digunakan untuk menandai statin, jenis statinnya. Nah, kemudian ada tahun yang digunakan untuk vertical axis-nya ya. Terserah mana yang mau Anda pilih. Kalau misalnya Anda ingin menggunakan stack bar chart, tapi tentunya yang kita ingin kita beri penekanan apa begitu ya. Kita beri penekanan apa? Kalau sebenarnya kalau dilihat dari apa yang grafik di kanan, kita bisa melihat bahwa di tahun 2019, nah ini di tahun 2019 sepertinya penggunaan statin untuk semuanya itu cenderung meningkat ya, Nah, 2017 misalnya di kisaran berapa itu, antara mungkin sekitar 1350-an begitu ya, mungkin dalam ribu atau dalam juta butir tablet gitu. Sedangkan untuk semuanya di 2019 itu bisa lebih dari mungkin sekitar hampir 2250 gitu ya. Nah, kalau Anda butuh detailnya masing-masing, Anda bisa memberikan juga label detail rencana. Tapi biasanya detail itu tidak begitu diperlukan kalau memang tujuannya tidak ingin menyampaikan itu, hanya ingin menyampaikan tren saja ya. Detail itu hanya diperlukan untuk disampaikan kalau misalnya itu nanti berhubungan dengan perhitungan sesuatu gitu ya. Jadi kita bisa menyatakan ini nyata real bedanya gitu. Kemudian yang lain ada 3D bar chart. Sebenarnya ini sama saja sih dengan yang stack bar chart, cuman dibuat 3D begitu. Dan sebenarnya nggak banyak jurnal yang suka dengan 3D-3D semacam ini. Mereka lebih memilih yang yang bukan 3D ya, yang 2 dimensi saja. Nah, tapi saya ingin tunjukkan di sini di ya bar chart yang 3D bar chart yang sekarang ini ya, kalau kita lihat semuanya itu ada di 100%. Nah, ini adalah perbandingan ya, untuk masing-masing itu dijadikan 100%, perbandingannya jumlah masing-masing dibandingkan dengan 100% itu dengan totalnya itu seperti apa. Jadi relatif terhadap 100% gitu ya. Sedangkan kalau yang ini adalah yang real, jumlah yang real gitu ya. Kalau ini sama juga seperti tadi, vertical axisnya berbeda. Yang sebelah kiri ini adalah jenis statinnya ya, sedangkan yang sebelah kanan adalah tahunnya. Nah, ini tidak menggunakan persentase sampai 100% di 100% begitu, tapi menggunakan jumlah realnya. Baik, sebenarnya dari sini kita bisa berkesimpulan kalau ya tahun 2019 itu lebih banyak orang yang mengalami hiperlipidemia, dislipidemia gitu ya namanya. Baik, nah tentang bar chart yang khusus gitu ya, mirip-mirip gitu tapi sebenarnya berbeda. Ada yang namanya histogram. Nah, histogram tadi bisa cocok digunakan untuk data yang kontinus. Ini misalnya di sini ada contoh histogram untuk tingkat atau level serum albumin ya, dalam gram per desiliter. Nah, kalau kita lihat histogramnya ini memuncak di tengah gitu ya. Sebelah kiri agak landai, kemudian memuncak di tengah, sebelah kanan kemudian melandai lagi. Nah, biasanya ya yang di tengah ini, kalau misalnya ini diambil dari subjek uji orang normal dan biasanya dalam jumlah banyak begitu ya, maka kita bisa menentukan sebenarnya normal range atau biasanya reference range atau nilai normal, nilai referensi, nilai rujukan, nilai normal dari suatu rentang nilai normal dari suatu pengukuran parameter pengukuran lab gitu ya, parameter yang diukur lab. Misalnya ini serum albumin ini kita lihat mungkin rentang normalnya pada akhirnya bisa jatuh di antara 35
sampai dengan bisa jadi 50-an. Nah misalnya seperti itu ya, bisa jadi. Nah, ini hanya kasar saja gitu ya. Kalau pengen menentukan itu harus digunakan berapa prosedur gitu. Ini hanya kasar saja, jangan dipercaya benar-benar gitu ya. Tapi dari sini bisa ya kira-kira gitulah. Nah di sini kalau Anda perhatikan bedanya dengan bar chart yang biasa, histogram ini spesial karena tidak ada jarak antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena memang pada dasarnya nilainya, karena ini digunakan untuk data yang kontinus ya, jarak memang harusnya nilainya itu nggak terpisah satu sama lain gitu ya. Nilainya harus saling berhimpitan. Meskipun sebenarnya kalau di Anda menggunakan Excel gitu ada opsi ada jaraknya terpisah ya. Tapi secara tradisional, konvensional, secara kolot, histogram itu biasanya antara satu batang dengan batang yang lain itu harus nempel gitu ya. Beda dengan tadi kalau kita di bar chart yang lain. Bar chart jelas terpisah karena memang satu sama lain itu ingin kelihatan terpisah ya, berbeda, berdiri sendiri, distinct ya satu sama lain. Jadi histogram salah satu cirinya adalah no gaps ya. Kemudian kalau Anda mau mencermati yang di bawah ya, yang di horizontal horizontal axis itu adalah nilainya. Nilainya itu pasti berurutan dari bawah ke yang besar ya, dari yang paling kecil ke yang besar. Sedangkan kalau yang vertical axisnya bisa macam-macam, bisa frekuensi, bisa juga frekuensi dalam bentuk persentase seperti ini, bisa juga dalam bentuk counts ya, hitung. Jadi itu ciri khas dari histogram. Nah biasanya ini digunakan untuk penilaian kurva normal, untuk melihat apakah data yang kita miliki terdistribusi normal atau tidak. Untuk tahu tentang itu tunggu tanggal mainnya ya, di minggu depan, materi kuliah minggu depan kita akan membahas tentang distribusi probabilitas dan kenapa kok itu perlu Anda tahu ya. Nggak perlu tahu. Statistik itu sebenarnya gampang-gampang susah gitu ya, susah ya kalau Anda mendalami gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang belajar betul-betul matematika murni ya itu gimana gitu ya, kita nggak akan sampai ke sana, kita hanya manfaatkan statistik secara praktis saja gitu ya. Baik, nah ada fitur menarik di sini untuk histogram ya. Kalau data terdistribusi normal ya, sama seperti yang kita miliki ini, maka kita bisa melihat bahwa datanya itu terpusat di tengah. Nah, yang mana min median modusnya itu ada di tengah. Ya, nanti kita bahas lagi. Nah, kemudian min median modus ada di tengah gitu ya. Jadi ya meskipun sebenarnya ukurannya nggak betul-betul sama dengan, tapi secara konseptual seperti itu. Mungkin jaraknya satu sama lain itu berdempetan tapi dekat sekali. Nah ini yang namanya histogram. Ini sangat berguna ya, Anda kenal histogram ini dan juga kurva ini tadi, kurva distribusi normal ini sangat berguna untuk mengambil nanti probabilitas atau distribusi peluang, distribusi probabilitas, probability distribution gitu. Baik, selanjutnya yang tradisional ya, visualisasi data yang tradisional lainnya adalah ada pie chart dan donut chart ya. Donut chart sebenarnya agak relatif baru-baru begitulah ya, tapi yang lama itu pie chart. Kenapa namanya pie dan donut? Karena ya bentuknya seperti donat kue dan juga donat gitu ya. Coba kalau misalnya yang pertama kali mulai di Indonesia mungkin bisa wajik chart gitu ya, atau ya tempe chart gitu ya. Oke. Ya, tempe garis. Baik, ini cocok untuk nominal, data nominal ya, data nominal. Data ordinal tidak begitu cocok untuk ini. Jadi data nominal yang seperti apa? Silahkan simak yang video yang tadi ya. Anda sekarang perlu seperti apa sih nominal ya? Coba nanti lihat lagi ya. Nah, tidak untuk ordinal atau bahkan numerical data ya. Dan biasanya disampaikan dalam bentuk persentase. Tapi kalau saya lebih suka juga hitungannya itu berapa, kemudian persentasenya berapa, dua itu ya. Itu harus ada. Nah, kalau misalnya Anda melihat yang exploded, bukan exploded yang semburat biar gitu, bukan, tapi maksudnya
ada pie chart gitu ya, bulat gitu, kemudian ada garis-garisnya kayak pizza gitu ya. Nanti ada bagian yang dilepas gitu dari bagian utamanya gitu ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk memberi penekanan tertentu ya. Terutama misalnya kalau ada komparasinya. Misalnya tadi starting tahun 2017, 2018, 2019. Kita melihat, misalnya ingin melihat oh ternyata rosuvastatin itu tahun 2019 jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Nah, kita bisa lepaskan rosuvastatin itu dari 2017, 2018, 2019 agak dilepaskan gitu. Nah, ini memang untuk memberi penekanan. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini misalnya laki-laki statinsius, penggunaan statin gitu ya. Dari sini kelihatan ya, ini digunakan untuk data nominal. Maka ini adalah nominal gitu ya. Simvastatin paling besar ya, kemudian disusul atorva, rovastatin, dan pravastatin kurang lebih sama gitu ya. Nah, kadangkala perlu juga kita mengatur urutan dari pembagian ini gitu ya. Kalau misalnya seperti ini ya, tanpa keterangan persentase ini, kalau lovastatin dan pravastatin ini kita kalau terpisah seperti ini, kadang kita akan merasa kalau misalnya nggak ada keterangannya berapa persennya, ini sama atau enggak ya, agak susah. Kalau misalnya kita ubah, misalnya dia dijejer di sebelahnya gitu ya, saling berdempetan begitu ya, bertetanggaan, kita mungkin lebih mudah untuk menerka, oh ini sama dengan yang itu ya. Kemudian di sini juga ada yang agak jelek, yakni kalau misalnya kalau ini ditampilkan secara digital seperti ini bagus, yang warna antara lovastatin yang berwarna ya hijau kebiruan begitu, atau biru kehijauan, itu sama atorvastatin tidak begitu beda gitu ya. Tapi kalau saya di print, dan printnya itu print yang tidak memiliki resolusi tinggi untuk ngeprint, biasanya warnanya bisa jadi sama ya. Maka keterangan itu menjadi penting ya, keterangan itu menjadi penting. Baik, kemudian kalau kita lihat, nah ini yang namanya donut chart ya. Kenapa donut? Karena memang seperti donat begitu ya. Nah, kadangkala dengan menggunakan model donut chart ini, judul dari atau keterangan utama dari diagram ini, chart ini, itu ditaruh di tengahnya. Statin use-nya ini bisa ditaruh di tengahnya, di tengah sini, statin use gitu. Jadi ya ngirit tempat sedikit gitu ya di sisi vertikalnya. Baik, yang selanjutnya adalah scatter plot. Nah, scatter plot ini penting Anda ketahui ketika Anda memiliki dua macam kategori variabel continuous ya, yang Anda ingin hubungkan satu sama lain ya. Scatter plot juga biasa disebut scattergram, dan sebenarnya ada banyak istilah yang lainnya untuk menggambarkan scatter plot ini ya. Ada scatter plot, scattergram, scatter diagram gitu. Dan kemudian baik, scatter diagram gitu ya. Nah, kemudian ini digunakan untuk biasanya untuk melihat pola hubungan ya, korelasi antara satu variabel continuous ya dengan variabel kedua yang juga continuous ya. Itu sama-sama continuous, dan biasanya digunakan untuk analisis bivariat seperti uji korelasi Pearson, atau untuk membuat, dan lanjutannya itu simple linear regression ya. Pasti Anda di semester ini ya, sekarang di semester berapa? 5 atau 7 ya. Anda pasti sudah pernah praktikum yang dimana Anda menggunakan scatter plot ini. Misalnya Anda mengukur absorbansi dari senyawa, Anda bikin kurva baku tertentu ya, kurva baku dulu, kemudian Anda menentukan
apa namanya persamaannya. Kemudian dari situ Anda melakukan prediksi dengan mengukur absorbansi dari senyawa ya. Kalau kurva baku kan kita tahu konsentrasinya, kemudian mengukur absorbansinya berapa ya. Nah kemudian dengan pendekatan itu ketika kita sudah punya persamaannya, persamaan Y sama dengan Px plus C itu, kemudian kita balik ya, logikanya dibalik. Kita kalau tahu absorbansinya berapa, kita bisa menduga berapa konsentrasinya. Nah gampangannya seperti itu. Baik, kemudian contohnya seperti ini scatter plot ya, ini saya ambil dari Wikipedia. Jadi ini scatter plot biasanya boleh ya setiap titiknya itu menggunakan kotak seperti ini atau segitiga atau dots ya dan lain sebagainya. Bisa jadi ada beberapa gitu yang dihubungkan satu sama lain. Kalau misalnya yang sebelah kanan sebelah kiri, atau yang sumbu vertikal yang sebelah kanan itu juga ada variabelnya lagi, ada 3 variabel gitu. Kemudian dibuat juga scattergramnya, itu juga bisa dengan warna yang berbeda dan lain sebagainya. Dari sini sebenarnya kita bisa lihat kalau kita dari sini kita bisa berkesimpulan ya, kalau sebenarnya ada hubungan yang jelas terlihat antara variabel X ya yang di horizontal axis dengan sumbu Y yang ada di vertical axis, di mana setiap penurunan 1 unit di sumbu X itu juga akan menurunkan ya sumbu nilai dari sumbu Y gitu ya, nilai berdasarkan sumbu Y. Jadi ini hubungannya sepertinya kuat dan tapi negatif gitu ya. Oke, baik, seperti itu scatter plot. Kemudian ada visualisasi data yang tadi saya sebut jadul. Memang jadul nih, stem and leaf plots. Stem itu batang, leaf itu daun ya. Jadi plotnya nanti seperti batang dan daun, meskipun tidak betul-betul seperti batang dan daun, tapi Anda bisa mengimajinasikannya seperti itu. Bisa jadi kadangkala stem and leaf-nya ada 2, leaf sebelah kanan dan leaf sebelah kiri. Kalau kita punya 2 kategori yang ingin diberi digambarkan datanya, divisualisasikan datanya, atau kadang cuma stem dan one leaf saja ya, satu sisi saja ya, tidak masalah. Nah ini tadi menarik, meskipun jadul tapi menarik karena seperti yang saya kenapa, karena dia seperti kombinasi antara diagram dan juga tabel ya, diagram dan juga tabel, karena di situ ada rincian datanya. Nah daun ya bisa jadi leaf, leaf ya, bisa jadi leaf juga, tergantung kita mau pakai seperti apa. The last digits of every datum ya, ada nanti dengan visualisasi akan lebih mudah untuk memahami ya. Jadi ini adalah digit terakhir. Kalau Anda punya angka misalnya 11, nah yang menjadi daun nanti adalah angka 1 ya, sedangkan 10-nya nanti akan menjadi stem ya. Misalnya Anda punya data 11, 17, 20, 30, 100 begitu. Nah nanti yang digit terakhir itu yang akan menjadi daun, sedangkan yang digit sisanya itu yang akan menjadi stem ya. Biasanya vertikal dari yang paling tinggi ke dari paling rendah ke paling tinggi, atau dari paling rendah ke paling tinggi, terserah. Tapi yang jelas harus ada penjelasannya ya. Misalnya contohnya seperti ini. Ini berdasarkan data asam urat ya, konsentrasi asam urat dalam miligram per desiliter. Misalnya di sini ada, kalau kita lihat di sebelah kiri ya, sebelah kiri ini untuk menggambarkan responden laki-laki, yang di sini responden perempuan begitu ya. Nah di sini yang ini adalah leaves, maksudnya yang di sebelah kiri dan sebelah kanan ini leaves, sedangkan yang di tengah berwarna agak kecoklatan 2, 3 sampai 9 itu, ini adalah stemnya ya, stemnya. Kalau kita lihat di bawah ada kuncinya ya. Kalau 3 ya, di sebelah kiri ada 3, kemudian ada garis-garis, ini maksudnya batangnya 3, itu yang dimaksud adalah 3,3. Nah ingat tadi leaf down itu adalah yang digit terakhir, jadi 3-nya ini adalah 3 yang ada di belakang ini ya, sedangkan 3 yang ada di depan adalah
digit yang lain gitu ya. Jangan kalau kita misalnya ada batang-batang di dalamnya ada 6 kemudian 5, ini 6,5. Tapi kok bisa tahu Pak kalau ini adalah 3, atau 5, kok bisa tahu? Karena di sini ada keterangannya ya, di bawahnya ada keterangannya. Leaf unitnya adalah 0,1. Jadi kalau di sini ada 3 ya 3 kali 0,1 berarti 0,3. 0,3 ditambahkan 3 sama dengan 3,3. Nah, stand unitnya 1. Standnya 1. Misalnya di sini 3 kali 3 ya 3, 6 kali 1 ya 6 gitu ya. Nah, sedangkan di sini 5 kali 0,1 0,56 tambah 0,5 sama dengan 65. Nah, terus kalau banyak gini maksudnya seperti apa, Pak? Nah, kalau banyak gini maksudnya di misalnya yang 2 ini ya tidak ada di sini responden laki-laki yang punya nilai. Sedangkan di sini di kelompok responden perempuan itu ada 3 responden yang memiliki angka 2,4, 2,5 dan 2,7. Ya. Loh, di sini kok ada angkanya yang sama, Pak? Ya. Berarti di sini ya misalnya di yang 5 ini ada responden perempuan ya sejumlah 1 2 3 4 5 6, ada 6. Jadi responden wanita yang memiliki nilai ini, nilai mereka adalah 5,6 ya. Responden lain 5,7, responden lain 5,8, responden yang lainnya juga 5,8, kemudian 5,9 dan 5,9. Nah, kalau Anda lihat sekarang yang unik ya, ini natanya nggak asal-asalan juga. Kalau kita lihat di stemnya terserah mau disepakati seperti apa. Kalau kita lihat yang di female ini semakin ke kanan angkanya semakin besar, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 3, 5. Sedangkan yang di male ya dari kanan ke kiri itu dari kecil ke semakin besar ya, semakin besar. Ini 2, 5, 6, 7, 1, 3, 6, 8. Nah, sama ya 55, 2, 7, 8 dan seterusnya. Jadi dari sini ini bagi saya menarik karena ini juga bisa seperti tabel ya, bisa menampilkan data semuanya tapi dengan visualisasi yang lebih menarik gitu ya. Nah, kalau datanya besar tentu akan lebih jos lagi gitu. Nah, di sini juga misalnya kalau pemusatannya datanya itu ada di tengah, kita juga bisa melihat kira-kira histogramnya itu bakalan seperti apa ya, karena ini adalah data continuous ya. Nah, ini contohnya cara membuatnya seperti apa. Kalau misalnya kita ingin membuat yang seperti ini, saya ini ada data yang sebelah kiri ya. Ini ada pengukuran asam urat miligram per desiliter untuk kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Mungkin pada saat pengukuran pertama nilainya ya jelas tidak akan urut begitu ya. Untuk yang laki-laki maupun yang perempuan ya jelas nggak akan urut. Baru setelah itu kita urutkan ya. Proses selanjutnya adalah mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, terkecil sampai terbesar, pokoknya dibuat seragam. Nah, baru setelah itu satu persatu ya. Misalnya di sini yang yang 2 dulu gitu ya, karena yang laki-laki nggak ada yang 3, ini yang perempuan 3 gitu ya. Kelompok perempuan ada 2,4, 2 untuk stem, kemudian leafnya ada 4 ya, taruh sini, sebelahnya ada 5, kemudian ada 7 ya. Kemudian yang 3 yang kelompok perempuan ada 3, 5, 8, 9, 5, 8, 9, sedangkan yang laki-laki 1 dan 3 kita harus ini ya, seperti itu. Jangan lupa di bawahnya juga dikasih key dan leaf unit sama stem unitnya. Begitu stem and leaf plots. Ini adalah contoh-contoh yang tadi basic, yang klasik gitu ya, yang ya agak kuno lah, old school. Nah, sedangkan yang ini yang ingin saya sampaikan, tapi sebenarnya saya nggak akan beri latihan di video ini ya, karena terlalu panjang videonya. Nah, ada zaman sekarang ini visualisasi data itu menjadi salah satu topik penelitian tersendiri gitu ya, dan sangat menarik karena kita teknologi informasi yaitu semakin berkembang gitu ya. Maka saya sebut kelompok ini sebagai advanced data presentation. Sebenarnya di dalam advanced data presentation ini juga pasti ada visualisasi data dengan cara-cara yang klasik tadi. Cuman kalau Anda ingin tahu ini, cuman karena
variasinya itu sangat banyak begitu. Ini sangat menyenangkan gitu ya, bikin mata juga seger juga ketika baca data gitu. Kalau cuma tabel tok gitu kan rasanya itu matanya cepat lelah gitu ya. Nah salah satu situs yang menarik kalau Anda ingin belajar tentang atau lihat-lihat, sekedar lihat-lihat, browsing tentang visualisasi data, yaitu ini bukan promo, tapi saya bahagia ketika menemukan ini, makanya saya share dengan Anda gitu ya. Itu adalah situs data2fish, data-to-fish.com ya. Itu mereka memberi panduan ya, from data to fish ya. Mereka di situ menggunakan, di situ lengkap, ada panduan, ada ya semacam panduan simple begitu, plus kumpulan source code ya. Kalau visualisasi data menggunakan dengan cara ini biasanya menggunakan program R ya, R Statistics, kemudian R Statistics, kemudian atau Python, atau juga bisa jadi dengan langsung dengan JavaScript ya, misalnya pakai D3.js ya, seperti itu, atau Next.js dan sebagainya. Baik, nah di sini kalau Anda kunjungi data2fish.com ini enak. Di sini Anda bisa melihat, misalnya Anda datanya yang dipunyai data apa? Numerik, data numerik. Nah nanti ada algoritmanya, hanya satu saja atau dua atau tiga atau banyak ya. Kemudian kalau misalnya satu numerik variabel, nanti di sini ada macamnya seperti apa visualisasi datanya seperti apa, tinggal diklik nanti ada penjelasannya. Kalau misalnya Anda punya data kategorikal ya, tinggal klik aja di sini. Ada kombinasi numerikal sama kategorikal, diklik saja, nanti ada dipilihkan visualisasi datanya seperti apa. Kenapa kok saya bilang advance? Karena di sini ada banyak pilihan penyajian data ya. Nah, kita misalnya lihat di sini ada ini density plot, histogram, kemudian box plot, ini relatif kuno. Bar plot itu relatif kuno, tapi seperti yang violin, terus ridgeline ya, scatter juga relatif ini, spider, kemudian parallelogram, bubble chart ya, apalagi yang ini circular bar plot, lollipop ya, tree map ya, ini kayak tempe garis. Nah itu apa namanya, heat map ya, itu yang menarik gitu ya, menarik untuk ini. Saya ingin membuat video tentang cara praktis ya, cara mudah untuk bikin seperti itu. Jadi misalnya kalian skripsi pengen bikin visualisasi yang enggak kayak gitu-gitu aja gitu, membosankan itu, Anda bisa menggunakan itu. Baik, yang lain misalnya ini contoh yang lain, Venn diagram kuno ya, donut, pie chart kuno, dendrogram. Nah ini Anda pasti biasa lihat kalau di apa namanya, kayak di apa namanya, phylogenetic tree ya, kayak gitu, circular packing, sunburst ya, sunburst, kemudian ya, choropleth network ya, chord diagram dan lain sebagainya. Network ini saya juga pernah membuat untuk laporan penelitian dan di paper yang menggunakan ini untuk melihat hubungan antara satu responden dengan responden yang lain, seperti apa, siapa menunjuk siapa gitu. Menarik sekali. Baik, sekian presentasi dari saya, semoga berguna. Silahkan like dan subscribe kalau Anda mau, kalau tidak juga tidak apa-apa, tidak wajib. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Selaskani File, Unsplash, Graphic Paper, kemudian Lato Freeform sama Orange Free Sounds untuk suara latar. Sekian, semoga bermanfaat ya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan nanti di akhir sesi kuliah ini, ada waktu untuk tanya jawab sebelum kuis gitu ya. Baik, sampai jumpa, bye.